Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama channel ini ya untuk memberikan informasi updatean terbaru progres pengerjaan di sirkuit Mandalika maupun kondisi yang bisa kita bagikan ya di sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat tentunya. Baik teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk sirkuit Mandalika yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini, saat ini tentunya progres untuk pengerjaan masih terus dilakukan. Jadi terus berbenah ya supaya lebih baik ke depannya untuk menyambut dari balapan WSBK maupun MotoGP. Ya, tentunya pembenahan tersebut terutama di area parkir masih berlanjut. Begitu juga untuk sistem zona tengah maupun di bagian sistem drainase maksud kita. Ya, di bagian luar maupun dalam saat ini masih terus dikerjakan di tahun 2023 ini teman-teman. Ya, jadi pada World Superbike yang lalu ya teman-teman ingat semuanya, Mandalika menjadi sirkuit pertama di dunia yang menampilkan atraksi budaya dalam gelaran WSBK. Mantap. Ya, soal sirkuit menjadi sirkuit pertama yang menampilkan atraksi budaya saat gelaran WSBK yang disampaikan oleh Ruli Direktur Operasional MJPA ya. Pada gelaran WSBK 2022 lalu menampilkan atraksi budaya lokal yang ditampilkan berbagai kesenian ya dari daerah NTB seperti tarian gendang bele dan lain-lainnya saat pembukaan WSBK 2022 lalu. Ya, dengan tradisi di mana menampilkan atraksi budaya saat gelaran WSBK tersebut ya, sirkuit Mandalika yang mengusung kearifan lokal dalam gelaran WSBK. Hal ini sangat diapresiasi pihak Dorna Sport ya sebagai penyelenggaraan WSBK yang sangat unik tentu. Ya, jadi tentunya dengan tradisi atau keunikan seperti itu sangat bagus sekali, dan nanti di WSBK maupun MotoGP kita menunggu ya atraksi dari kesenian di NTB yang dikombinasikan untuk pembukaan baik WSBK maupun MotoGP. Dan di sini kita lanjut untuk melihat kondisi pada sore hari ini seperti yang kita lihat bersama-sama. Pembenahan yang kita bilang tadi ya terus berlangsung sampai saat ini. Ya, jadi untuk area parkir utama yang berada di bagian belakang ini masih dilanjutkan, yaitu pembuatan jalur mobilisasi yang ada di sini atau jalan nanti untuk kendaraan masuk menuju ke sini, di mana nanti akan digunakan di sini sebagai tempat parkir kru, official maupun marshal dan sebagainya ya, yang berada di bagian zona parkir utama ini tentu. Ya, terlihat jelas dari kamera udara kita untuk pengerjaan di mana penanaman rumput maupun tanaman pohon-pohon ditanam di bagian pinggir ini supaya tidak terlalu panas ya. Ini waktunya sangat tepat sekali karena sudah memasuki musim hujan. Jadi cepat sekali untuk tumbuh atau hidup untuk pohon yang sudah ditanam di bagian pinggir area parkir yang ada di sini tentu ya. Ya, begitu juga untuk pengerjaan saat ini masih berlangsung di bagian batas rigid beton yang dilakukan. Ya, seperti yang kita perhatikan teman-teman, kita masih melakukan penyempurnaan ya untuk bagian batas pinggir yang diicor kemarin, di mana bagian pinggirnya kan ada istilahnya pagesting ya. Jadi di bagian pagesting tersebut ya ada besi dan di situ ditutup ya supaya semuanya terlihat rapat dan bagus tentunya untuk bagian batas atau pembatas rigid beton tersebut. Dan kita juga akan lihat secara keseluruhan di mana sirkuit Mandalika akan terus berbenah, dan tentunya untuk WSBK dan MotoGP akan lebih baik ke depannya ya. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa sirkuit Mandalika dalam kalender tes pramusim ini tidak masuk ya, tidak perlu tentunya karena memang sudah siap semuanya. Sudah dipercaya bahwa sirkuit Mandalika itu sendiri sudah mantap. Ya, diketahui pada Februari 2022 lalu sirkuit Mandalika dijadikan sebagai lokasi sesi latihan bebas ya atau tes pramusim. Ya, menanggapi hal tersebut, Direktur Grand Prix Association atau MJP Papriandi Satria mengungkapkan
Pemilihan lokasi tes pramusim merupakan hak dari pengelola sirkuit. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk tes pramusim itu hak pemilik sirkuit apakah akan mengadakan pramusim atau tidak. Ya kata Pak Andi ya, panggilan akrab Pak Priyandi Satria melalui sambungan telepon pada Selasa kemarin. Ya, dijelaskan juga Pak Andi pertimbangan Sirkuit Mandalika menggelar tes pramusim pada 2022 karena dipandang perlu untuk menguji lintasan sirkuit Mandalika yang baru dibangun. Ya, memang tahun 2022 kemarin ya, MJPA melakukan tes pramusim itu karena kali pertama Sirkuit Mandalika akan mengadakan MotoGP. Ya, jadi kita pikir tidak ada tes pramusim untuk melihat berbagai kekurangan serta apa yang perlu diperbaiki. Jadi kita lakukan tes pramusim, kata Pak Andi ya. Ya, pelaksanaan MotoGP 2022 dan WSBK 2022 sudah membuktikan bahwa sirkuit Mandalika bagus dan layak untuk balapan. Sehingga pada tahun ini pihaknya tidak melaksanakan tes pramusim dengan mempertimbangkan bisnis. Ya, meskipun pihak Dorna sempat menawarkan sirkuit Mandalika untuk menggelar tes pramusim, di tahun 2023 ini kita tidak melangsungkan pramusim karena biaya lumayan besar, teman-teman ya. Karena tidak dijual tiket, sayang ya, biayanya besar itu ya. Kami bersama ITDC memilih tidak menggelar, kata Pak Priyandi Satria. Ya, jadi di sini kita lanjut untuk melihat keseluruhan trek baik di zona tengah maupun di Bukit Tinggi 60 dan acara track walk juga terus berjalan di sini ya untuk Sirkuit Mandalika. Jadi buat teman-teman yang mau berkunjung di Sirkuit Mandalika tentunya bisa melakukan aktivitas di bagian trek ya atau merasakan sensasi berolahraga, bersepeda dan lain-lain. Dan seperti inilah kondisinya di bagian tengah juga terus dilakukan ya pemasangan paving maupun pengerjaan sistem drainase, tapi ini sudah sore sekali jadi tidak terlihat begitu banyak para pekerja di bagian tengah ini maupun di bagian sisi timur juga saat ini terus dikerjakan. Untuk itu tentunya kita akan terus upload dan terus akan memberikan informasi buat teman-teman semuanya, dan tetap simak video ini ya, tetap stay tune, tetap bersama channel ini.